Ceritalah Siti Aisyah, kanan Nabiyyu alaihi salatu wassalam, Rasulullah itu ya'takifu i'tikaf al-ashrul akhir, pada 10 akhir min Ramadhana hatta tawaffahu, sampai datang wafatnya Rasulullah setiap Ramadan 10 akhir melaksanakan i'tikaf. Di dalam fikih dijelaskan untuk laki-laki diutamakan di masjid. Wallahu alam, dalam situasi begini tinggal disesuaikan, dikondisikan. Istrinya inisiatif kemudian melaksanakan juga sebagaimana Rasul laksanakan. Ba'dahu ay i'takafna, mereka semua i'tikaf fi buyutihinna, di rumahnya masing-masing. Di tempat sholatnya kalau ada, kalau tidak di mana dia biasa sholat, gelar saja dari situ, tadarus, zikir apa saja, bersolawat. Jangan melihat dari sisi dohir masjid rame di mana gitu, masjid megah, bukan. Yang bagus itu yang paling dekat. Jadi jangan sampai masjid dekat sendiri kosong, kita bela-belain i'tikaf di Istiqlal misalnya. Enggak, yang utama itu justru yang di tempat-tempat dekat dengan kita. Dimakmurkan sama siapa kalau bukan yang dekat dengan masjid, lingkungan masjid. Karena saking pentingnya masjid yang kita bangun, jadi isi maksudnya gitu. Selama ini 11 bulan kita mendekat kepada Allah, maka jawabannya Ramadan ini Allah tidak lagi berjarak dengan kita seperti Nabi Musa alaihi salam. Kapan Allah mendekat tidak ada jarak? Di saat kita berbuka puasa di setiap hari, Allah dekat banget sama kita, lebih dekat daripada waktu terjadi Nabi Musa menerima kalam dari Allah. Manfaatkan untuk berdoa. Dibiasakan ketika buka bersama di rumah misalnya, ya setidaknya nih baca doanya bareng-bareng, juga kirim doa untuk orang-orang yang sudah mendahului kita. Itu saya sebelum mondok udah dibiasain sama emak tuh, emak nenek maksudnya, mencit hayam gitu kalau munggahan kan. Emak jeroana, dalamannya emak jeroan tuh. Saya dapatnya sejangjang kitanya, tamannya tah bagiana gitu kan. Udah buka Allahu Akbar langsung kan ambil kela ngapain tuh ila hadratin nabil mustafa nausu khosatan abaina sah bapak anu abah eta kade poho teh. Itu sampai teliti begitu, itu dari dulu dibiasain. Sampai sekarang saya kalau buka di rumah ya hadroh dulu lah. Nah, orang-orang tua kita, guru-guru kita. Tentu nggak bisa kita hadroh bahasa Arabnya. Di dalam hati sebutkan orang tua kita tidak ada, ya Allah saya hadiah Fatihah untuk bapak saya almarhum. Sebutkan namanya, kakek saya yang ingat. Kalau bisa mah 9 ya bah ya, dicatat tuh nama bapak saya siapa, bapaknya bapak siapa, sampai 9 tingkat ke atas minimal hafal gitu. Kedua satu sampai nanti di akhir, jangan sampai terlewat. Di malam itu jangan disibukkan dengan yang lain ya. Artinya sudah ada waktunya lah, kapan ke pasar, kapan beli baju lebaran. Jangan sampai ditabrak-tabrakin gitu. Kenapa nggak taraweh? Beli kue. Kenapa nggak taraweh? Beli baju. Jangan ditabrak-tabrakin, deh waktunya kan luas. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun alladzi wa fil lailati sabi'ata asyara, di malam ke-17, yu'ti mithla thawabil anbiya, diumpamakan pahala para nabi diberikan kepada orang yang tarawih di malam ke-17. Wa fil lailati tsaminata asyarata, di malam ke-18, nadi malakun ya Abdullah, orang yang tarawih di malam ke-18, malaikat memanggil orang itu. Innallaha ya Abdullah, wahai hamba-hamba Allah, innallaha sesungguhnya Allah radiya anka, telah meridho kepada engkau, wa an walidaika, juga kepada kedua orang tuamu. Wa fil lailati tasi'ah, malam ke-19 sekarang ya. Ini sekarang ya, malam ke-19, besok 19 puasanya ya. Apa yang dapatkan kita pada malam tadi tarawih malam ini adalah yarfa'ullahu darajatihi fil firdaus. Surga itu tingkatan-tingkatan banyak, naik derajatnya sampai kepada surga Firdaus, tempatnya para nabi dan rasul. Wa fil lailatil 20, di malam ke-20 insyaallah besok, yu'ti thawabasy syuhada'i wal sholihin, dapat pahala orang-orang mati syahid dan orang-orang soleh, sebagaimana kita minta doa dalam salat duha. Allahumma bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atini ma ataita ibadaka sholihin. Itu yang selalu kita minta dalam doa, berikanlah apa yang telah Engkau berikan kepada orang-orang soleh. Atau dalam Fatihah kita baca siratal ladzina an'amta alaihim,
Ya Allah, mintalah petunjuk sebagaimana Engkau berikan jalan lurus kepada orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat. Di antaranya adalah solihin, orang-orang soleh. Wa fil lailatil hadiyata wal 20 di malam ke-21 masuk ganjil 10 terakhir. Banallahu ba'lahu baitan fil jannah minan nuri. Allah bikinkan, bangunkan rumah di surga dari cahaya. Wa fil lailatil tsaniyata wal 20 di malam ke-22 jaa yaumul qiyamati aminan min kulli ghammin wa hammin. Datang pada hari kiamat dia santai aja, tenang aja. Yang lain sibuk dengan amal-amalnya, enggak ada sibuk, enggak ada takut, enggak ada khawatir. Wa fil lailatil tsalitsah di malam ke-23 banallahu lahu madinatan fil jannah. Rumahnya sudah dibangunkan di dalam surga, dibikinkan juga kotaknya. Jadi jangan khawatir kalau sekarang kita tempat tinggalnya secukupnya. Kalau mau besar, kalau bisa sekarang Allah beri nikmat kelapangan rezeki buat tempat yang besar untuk dimanfaatkan sebagai jariah. Kalau belum sempat nanti Allah akan bangunkan di surga. Wa fil lailatir rabi'ah di malam ke-24 kana lahu arba'un wa 20 da'watan mustajabah. Seperti orang berdoa dan Allah kabulkan 20 arbaun wa 20 24 doa yang tidak mungkin tertolak. Itu di malam ke-24. Wa fil lailatil khamisata wal 20 di malam ke-25 yarfa'illahu ta'ala anhu adabul qabri. Tidak diadab di kubur, Allah angkat yang mestinya diadab dalam kubur dalam takdirnya karena amal buruknya. Wasilah orang bertarawih di malam ke-25 diangkatlah adab kubur. Wa fil lailati sadisati di malam ke-26 wal 20 yarfa'ullahu lahu thawabu arba'ina aman. Allah mengangkat dia pahala, memberikan pahala ibadah sebagaimana pahala ibadah 40 tahun. Wa fil lailati sabi'ati wal 20 jaza yaumal kiamat. Bentar lagi lebaran. Baru 26 ya, bentar lagi. Wa fil lailati sabi'ah di malam ke-27 jaza yaumal kiamati ala sirati kal barqil khotib. Jaza tuh diwenangkan, diperbolehkan, diperjalankan oleh Allah di antara jalan sirat itu kal barqil khotib, seperti kilat yang menyambar. Wa fil lailati tsaminah, sesuatu yang enggak mungkin kita ciptakan alat untuk melewati sirat. Kecepatan seperti apa? Mau pakai mobil apa nanti kita di sirat ini? Ya sesuatu yang enggak mungkin karena tidak lagi benda yang seperti sekarang di dunia dengan supercar gitu, enggak bisa. Nah, kecuali ketika Allah mengatakan jazallah, Allah perkenankan, sama seperti asra bi abdihi lailan minal masjid. Allah perjalankan Nabi dari bumi ke langit ke-7 sampai Sidratul Muntaha karena Allah yang memperkenankan. Di akhirat atau di alam mahsyar nanti Siratul Mustaqim membentang begitu panjang dan tajam, di bawah dinyalakan api neraka jahanam. Kok bisa secepat kilat? Allah yang menghendaki, Allah yang memperkenankan. Siapa khususnya? Orang tarawih di malam 27. Wa fil lailati tsaminati wal 20 28 yarfa'illahu lahu alfu darajatin fil jannah, diangkat lagi derajatnya di surga sampai 1000 derajat. Wa fil lailati tasiyah di malam 29 H-2 wal 20 atahullah H-1 29 malam ke-29 tarawih 1000 orang haji makbul, haji mabrur diberikan pahalanya kepada orang yang tarawih di malam 29. Wa fil lailati tsalatsina yang di malam ke-30 ini kalau secara hisab, secara ru'yah, hitungannya itu disempurnakan 30 hari. Tapi kalau dengan ru'yah berarti cuma 29 kan begitu. Tapi keutamaan ini berdasar pada apa? Disempurnakanlah 30 hari ketika ada masalah clear. Gak mungkin puasa sampai di malam ke-31 tuh gak mungkin. Itu sudah nas. Yaqulu ya abdi kul min simaril jannah di malam ke-30 malam terakhir tarawih. Allah langsung mengatakan kepada hambanya, kul min simaril jannah. Hei hamba-hambaku yang tarawih pada malam ke-30 ini, makanlah olehmu dari buah-buahan yang ada di surga. Wagtasil, silahkan mandi, ngobak, berenang, nikmati, main-main, min ma'is salsabil. Air namanya ada, danau namanya Salsabil. Jadi nama Salsabila itu ada anak namanya Salsabila, itu salah satu danau yang mengalir ada di surga nanti. Washrob dan minumlah minal kausar, silahkan minum kausar, telaganya Rasulullah yang disiapkan untuk syafaat nanti. Ana rabbuka wa anta abdi, diakui oleh Allah, aku adalah Tuhanmu, wa anta abdi. Sementara ini kita pendekatan, taqarrub kepada Allah. Ya Allah, hambamu minta ini,
hambamu yang lemah, hambamu. Tapi Allah belum tentu apakah kita masuk kategori hambanya Allah apa tidak. Hanya beberapa yang dipastikan. Allah mengatakan langsung dalam Quran disebutkan, Subhanalladzi asra bi abdihi. Allah mengakui Nabi Muhammad itu hambaku, kata Allah. Kenapa? Connect, saling mencintai. Yang ini menyebut hambamu, yang ini menyebut engkau hambaku. Aku mencintaimu, I love you too. Berarti ketemu, jadi nikah. Sementara ini kita minta, ya Allah masukkanlah saya ke dalam hambamu yang soleh, hambamu yang taat, yang takwa. Harapannya apa? Nanti di tarawih ke-30 itu Allah berikan pengakuan. Allah katakan, engkau adalah hambaku. Oh, berarti diakui kan? Nah, jadi nggak sebelah tangan maksudnya. Nggak cintanya nggak sebelah tangan. Allah akui, engkau hambaku dan aku adalah Tuhan. Jadi saling mengakui. Majalisun dalam kitab Majalis. Satu paragraf lagi, ini selesai kalau bab ini. An Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi alaihi salatu wassalam. Dari Aisyah Rasulullah bersabda, man i'takafa, siapa yang beriktikaf, imanan dengan dasar iman wahtisaban, tidak ada harapan kecuali kepada Allah, harapan ridhonya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, Allah akan ampuni dosanya terdahulu. Wa an Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha, Siti Aisyah bercerita tentang Rasulullah bagaimana di saat bulan Ramadan bahkan menjelang akhir. Ceritalah Siti Aisyah, kana nabiyyu alaihi salatu wassalam, Rasulullah itu ya'takifu i'tikaf al-ashrul akhir, pada 10 akhir min Ramadana hatta tawaffahu, sampai datang wafatnya Rasulullah setiap Ramadan 10 akhir melaksanakan iktikaf. Bagaimana kaifiahnya? Di dalam fikih dijelaskan untuk laki-laki diutamakan di masjid. Wallahu alam, dalam situasi begini tinggal disesuaikan, dikondisikan. Tsumma takafa azwajahu, Rasulullah tidak lepas iktikaf di malam 10 terakhir. Kemudian saat itu juga Rasul memerintahkan kepada istri-istrinya. Tsumma takafa, istri-istrinya ketika melihat Rasul iktikaf 10 terakhir Ramadan ke masjid, istrinya inisiatif kemudian melaksanakan juga sebagaimana Rasul laksanakan. Ba'dahu ay iktakafna, mereka semua iktikaf fi buyutihinna, di rumahnya masing-masing. Kalau perempuan lebih diutamakan di rumahnya masing-masing, di tempat sholatnya kalau ada, kalau tidak di mana dia biasa sholat, gelar saja dari situ, tadarus, zikir apa saja bersolawat. Karena inilah riwayat dari Siti Aisyah, walidha qala al-fuqaha, maka ulama-ulama fikih dalam kitab-kitabnya menjelaskan, yustahabbu, den sunnahaken, dianjurkan, dicintai, sangat ditekankan bagi para perempuan, lin nisa'i ayat takifna, untuk melaksanakan iktikaf fi makanihinna, di tempat-tempat tinggalnya masing-masing untuk perempuan. Maka kalau sekarang ada sebagian yang mengajak istrinya ke masjid, ya, jadi yang bagus itu kalau jangan melihat dari sisi dohir masjid rame di mana gitu, masjid megah, bukan. Yang bagus itu yang paling dekat. Jadi jangan sampai masjid dekat sendiri kosong, kita bela-belain iktikaf di Istiqlal misalnya, rombongan ke sana. Enggak, yang utama itu justru di tempat-tempat dekat dengan kita. Dimakmurkan sama siapa kalau bukan yang dekat dengan masjid, lingkungan masjid. Maka itulah sampai ada hadis Rasul katakan, la sholata li jaril masjid illa bil masjid. Karena saking pentingnya masjid yang kita bangun, ya diisi, maksudnya gitu. Bahkan tidak sempurna sholat orang yang rumahnya dekat masjid tapi tidak di masjid. Itu kan dasarnya itu. Maka bagi perempuan bagaimana? Maka mereka iktikaf di rumahnya masing-masing. Dalam fikih disebutkan untuk menjaga dari hal-hal yang tidak diharapkan sebagai fitnah dan lain-lain. Selesai, intaha bab tentang keutamaan bulan Ramadan. Khususnya di dalam keutamaan tadi disebutkan tentang saatnya bulan Ramadan kita manfaatkan takorub. Selama ini 11 bulan kita mendekat kepada Allah, maka jawabannya Ramadan ini Allah tidak lagi berjarak dengan kita seperti Nabi Musa alaihi salam. Kapan Allah mendekat? Tidak ada jarak. Di saat kita berbuka puasa di setiap hari, Allah dekat banget sama kita, lebih dekat daripada waktu terjadi Nabi Musa menerima kalam dari Allah. Maka apa yang kita lakukan? Manfaatkan untuk berdoa. Dibiasakan ketika buka bersama di rumah misalnya, ya
Setidaknya nih baca doanya bareng-bareng, juga kirim doa untuk orang-orang yang sudah mendahului kita. Itu saya sebelum mondok udah dibiasain sama emak tuh, emak nenek maksudnya, mencit hayam gitu kalau munggahan kan. Emak jeroana, dalemannya emak jeroan. Saya dapatnya sejangjang gitu nih, tamannya tah bagiannya gitu kan. Udah buka Allahu Akbar langsung kan ambil kela. Ngapain tuh? Ila hadratin Nabil Mustafa nausu khosatan abaina sah bapak anu abah eta kade poho teh. Itu sampai teliti begitu, itu dari dulu dibiasain. Sampai sekarang saya kalau buka di rumah ya hadroh dulu ya. Nah, orang-orang tua kita, guru-guru kita. Tentu nggak bisa kita hadroh bahasa Arabnya di dalam hati sebutkan orang tua kita tidak ada. Ya Allah, saya hadiah Fatihah untuk bapak saya almarhum. Sebutkan namanya, kakek saya yang ingat. Kalau bisa mah 9 ya bah ya, dicatat tuh nama bapak saya siapa, bapaknya bapak siapa, sampai 9 tingkat ke atas minimal hafal gitu. Jangan sampai mentok abah, nah uyut harus tahu. Itu fadilah. Kenapa begitu? Jangan sampai kita lewatkan fadilah ini, maksudnya begitu. Allah sangat dekat, yuk kita minta ke Allah agar kita sebagai anak soleh generasi berikutnya, ya Allah ampunilah saya, ibu bapak saya, keluarga saya, dan kasihanilah orang tua saya sebagaimana mereka mengasihani aku di waktu kecil. Nah, wallahu alam, mudah-mudahan semakin meningkatkan kita untuk khususnya nih tarawih di malam berikutnya, ke-20, ke-21 sampai nanti di akhir, jangan sampai terlewat di malam itu, jangan disibukkan dengan yang lain, ya. Artinya sudah ada waktunya lah, kapan ke pasar, kapan beli baju lebaran, jangan sampai ditabrak-tabrakin gitu. Kenapa nggak taraweh? Beli kue. Kenapa nggak taraweh? Beli baju. Jangan ditabrak-tabrakin, deh waktunya kan luas. Wallahu alam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-majlisul khamis fi itma'inanil qalbi, yaitu tentang musyahadati qadrillahi ta'ala. Nah, itu cerita tentang Nabi Ibrahim menyaksikan kekuasaannya Allah langsung kasat mata. Bagaimana cara Allah menghidupkan yang sudah mati, dilihat